Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue selalu membahas dunia lelang. Hanya di mana di Lelangnya. Oke, kalau hari ini kita udah sampai di sebuah pool dan hari ini kita mau kasih tahu ke kalian semua bahwa ada program asik, ada aplikasi yang kalian bisa gunakan untuk menginspeksi sebuah mobil. Nah, namanya adalah ACV. Itu produk dari Astra Car Valuation. Jadi kalian bisa langsung download aplikasinya. Nanti kita taruh di link deskripsi dan dapatkan hadiah-hadiah menarik. Tentunya juga ada promo-promo menarik di sana. Dan apa sih ACV itu? Terus kepentingannya untuk apa? Terus urgensitasnya untuk apa? Sebelum gua lanjut ke apa itu ACV dan gue temuin orang ACV, jangan lupa subscribe, like, comment, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video terupdate seputar dunia lelang. So let's go. Oke Om, waduh, apa kabar, Om? Mantap. Om Vicky Sabas, beliau adalah headnya inspektor mobil. Namanya adalah Astra Car Valuation. Punyanya Astra ya Om? Ya. Ya. Betul. Berarti bisa digunakan teman-teman yang mau menggunakan untuk mau beli mobil atau mau jual mobil bisa langsung ke website Astra Car Valuation, tinggal dicari di situ, nanti kalian login dan lain sebagainya, bisa langsung digunakan. Betul. Oke, yang melatar belakang ini apa Om? Ya, jadi orang kalau membutuhkan mau beli mobil bekas, terutama mobil bekas, kondisinya kita kan membeli mobil bekas itu tidak uang sedikit ya. Ya. Pasti ada nilai investasinya. Betul. Sehingga bisa menggunakan aplikasi ini untuk tidak seperti membeli kucing dalam karung. Oke, jadi ngejar fairness-nya ya. Iya. Jadi fair, dia kalau menggunakan jasa ACV bisa tahu secara objektif terhadap nilai mobil ini objek, ya. apakah terlalu mahal ya, atau wajar. Karena kan kita nggak bisa percaya sama, ya mohon maaf ya, sama penjual. Ya. Ini dulu bekas, kok zaman di koran dulu ini bekas dokter. Iya. AC dingin, keringat, air liur jadi es. Es, Wah, ngeri banget tuh. Zaman dulu ya. Bisa, kita harus lihat kondisi keadaan sebenarnya. Oke, nah ini kita langsung aja ketika orang nanti memesan lewat website ya kan, pasti langsung dijawab, direspon. Betul, direspon. Terus langsung datang ke lokasi sesuai dengan janji. Sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan informasi produknya yang diberikan. apa aja Om? Ada laporan berapa lembar? Oh iya, kalau kita akan inspeksi secara detail. Jadi ada dua paket, yang full package atau yang biasa saja. Kalau yang full package itu akan kita cek lebih detail, ada pengecekan dengan alat ya, komputer mobil ini, sehingga kondisi-kondisi mesinnya bisa kita ketahui, apakah pernah rusak atau pernah jam segala macam. Jadi nanti muncul di report ya kurang lebih 11 halaman ya. 11-12 halaman. Waktu itu kita pernah review guys, nanti bisa ditonton video kita sebelumnya dengan Om Vicky juga, anggotanya namanya Vicky, banyak Vicky di sini, duplikasi Vicky. Jadi ada ECU ya kan, electric control unit, terus ada thickness gauge, kalau saya masih ingatnya kuat tuh. Ada lagi AC, kedinginan AC ya kan. Lalu ada lagi namanya apa ya? Setelah itu ada apa lagi Om? Alatnya OBD. OBD scanner ya, itu untuk ECU ya. Nah ini kebetulan di belakang kita Om sudah ada mobil contoh. Kita ngambil mobil ini memang mobil yang baru datang Om. Siap ya. Artinya belum ada sentuhan dari teman-teman, dicuci aja belum ibaratnya kan. Dicuci aja belum. Nah, kira-kira Om, kalau orang misalkan nih, ini mobil punya saya. Ya. Penilaian selain yang tadi dengan alat OBD, thickness gauge, terus AC, kelayakan aki, nilai aki dan lain sebagainya, apa yang pertama kali Om lihat dari mobil ini? Ya, kalau kita dengan mata ya, dengan mata ya. Jadi kita akan bikin sebuah perbandingan ketika supaya subjektif Om, kan kita menggunakan alat, maka alat itu tidak bisa bohong. Nah, kalau misalkan orang masih manual nih, percaya sama orang yang paham mengenai mobil ya, contoh montir gitu, katakanlah montir yang dipercaya gitu. Dari mata montir apa Om? Jadi kalau melihat mobil kondisi seperti ini, kan sudah kita pasti tahu bahwa ada beberapa
bagian dari mobil ini yang sudah bukan aslinya. Iya, Ya bukan kan? asli Ya, dari bodi, kemudian dari velg dan lain-lain sudah bukan aslinya. Mungkin kalau lihat ke depan juga nanti kita bisa lihat lampunya sudah bukan aslinya. Dan nanti kalau dibedah lagi kita akan lebih tahu lagi bahwa mobil ini sudah memang dimodifikasi. Nah, kualitas modifikasi itu kan berbeda-beda. Iya. Ya kan? Nah, jadi kita mau lihat apakah ada beberapa hal yang hilang atau ada ditambahkan. Nah, penambahannya itu kalau bagus mungkin menambah performa mereka, tapi kalau tidak mungkin secara value akan mengurangi. Mengurangi ya. Oke, bagus menambah. Ini menarik nih. Bagus menambah performa itu artinya berpengaruh terhadap nilai jual. Iya, bisa jadi. Karena kita bicara second ya. Betul. Nah, tapi kalau kurang bagus bisa justru mengurangi. Betul. Nah, bisa nggak dicontohkan Om di sini Om? Menurut kacamata Om Vicky nih, yang bagus seperti apa, yang tidak bagus seperti apa? Coba. Jadi Dengan mata telanjang ya Om. Tidak misalnya menggunakan nih, alat. misalnya Ya, kita melihat modifikasi dari lampu ini. Lampu. Ya, Oke. mungkin secara penampilan Lampu ya. ya, Oh iya ini Om. ya lampunya udah pasti berubah Dalamnya ya. dalamnya. Dia dalamnya ada semacam proyektor ya. Oke. Tapi kalau kita buka lebih dalam, Nah, boleh Om buka Om. ya, Oke, buat teman-teman yang lagi live boleh nih dipelajari kalau teman-teman mau punya mobil. kondisi pemasangannya kurang rapi, ya, Oh iya. Ini kurang boleh- rapi. Izin Om. Oh iya, sorry. Oh ini ya Om. Iya, kurang Ini bekas rapi, bekas itunya tidak rapi. Bekas lem ya. Harusnya kalau yang lebih profesional dia bisa lebih rapi atau setidaknya dia punya spare part lain sehingga waktu pemasangannya bisa lebih bagus Lebih gitu. proper ya. Lebih proper. Lebih mendekati original gitu lah ya Om. Betul. Oke. Jadi kan kondisinya nggak hanya karena kalau seperti ini ibaratnya hanya untuk pemakaian pribadi, ya kan? Sehingga waktu dipakai kelihatan tampak luarnya keren, Keren. tapi pada begitu dibuka, Looknya keren ya Om. ya Nah, boleh. fungsinya oke. Ini kayaknya semacam spoilernya udah nggak asli Om. Oh iya tentu, spoilernya sudah nggak asli kan mungkin kalau lihat di belakang, Nih. betul. Hal-hal semacam ini juga akan mengurangi dari nilai kendaraan ini karena pemasangan dempulnya nggak bagus sehingga menimbulkan keretakan. Oh, ini jadi nilai Nilai yang kurang mengurangi juga ya. untuk hal-hal semacam Oke, itu. jadi kalau boleh digambarkan, ini Astra Car Valuation ini adalah appraisal mobil ya Om. Betul, inspeksi kendaraan, Inspeksi kendaraan yang nantinya akan menunjukkan value ya. value. Jadi dari kondisi seperti ini akan kita berikan grading per bagian dari interior, eksterior, engine, mechanical, kita akan kasih grading. Dari total itu muncul total gradingnya berapa. Tapi tidak rekomendasi perbaikan nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalkan nih contoh tadi lampu nih, nah ini nggak rapi dan lain, kalau dibalikin aslinya kira-kira berapa gitu nggak ya? Tidak. Oh, oke. Jadi Tapi kalau misalnya pembeli berikutnya cukup puas dengan ini ya monggo. Tapi Gitu kalau ya. mereka merasa wah ini tidak bagus ya berarti mereka akan ganti. Oh oke, jadi ini benar-benar penilaian yang objektif ya Om. Jadi artinya kita balikan juga kepada penjual dan pembeli. Iya, Jadi betul. kita menyuguhkan ini, tapi tentunya kan sebenarnya nggak gampang ya Om. Ketika Om di order oleh potensial buyer yang mau beli mobil di rumahan nih, atau mungkin mau beli di tempat lelang, Betul, ya kan? betul. Balai lelang kan banyak tuh Om. Banyak sekali Ya kan, balai balai lelang. lelang banyak, ada Atau ABCD, showroom. ada showroom. Pasti excuse dulu ya Om, Iya, sama penjual dong. betul. Iya Kita kan? akan permisi dulu. Ya, Karena karena ada mereka mungkin sudah melakukan beberapa hal Perbaikan-perbaikan. untuk supaya mobilnya itu Terlihat tampil lebih look ya, looknya menarik oke ya. gitu. Oke. Jadi looknya oke, jangan sampai nanti terbongkar oleh kita gitu ya. Ya karena sebetulnya tergantung kondisi mobilnya sih. Mungkin ada beberapa mobil yang memang dijual dalam kondisi memang terawat, Iya. sehingga perbaikan tidak diperlukan yang bagus, yang banyak, sehingga oke sudah bagus mobilnya gitu. Oke. Tapi ada beberapa mobil mungkin butuh ya sedikit modifikasi sehingga terlihat lebih bagus. Kalau menurut Om Vicky, Ya, lebih baik beli mobil yang sudah looknya cakep, tetapi ternyata dalamnya bermasalah, atau beli mobil apa adanya, ya kita jadi tahu apa perbaikannya. ya kembali lagi tergantung kembali kepada fungsi mobil itu mau dibeli buat apa. Kalau untuk Om Vicky, Kalau kita pakai sendiri, ya lebih baik kita supaya tidak merepotkan di kemudian hari, lebih baik kita lihat kondisi apa adanya, kita bisa menakar seberapa kerusakan dan kira-kira biaya perbaikannya berapa, ngukur sendiri. ngukur sendiri. Sehingga nanti kalau itu di luar jangkauan dari biaya yang kita punya,
lebih baik ditinggalkan, ganti oke. cari yang lain. Oke, berarti Nah. sebenarnya lebih prefer untuk belanja di tempat lelang ya Om? Betul. Karena di tempat lelang kan memang nggak ada perawatan apapun. Nggak ada, kan? Jadi apa adanya. ya? Paling mereka hanya cuci, dibersihkan. Gitu aja ya. Tapi untuk tampilannya. bekas nabrak apa ya udah. Gitu. Iya, betul. Oh, oke. Misalkan ada panelnya penyok ya udah ya. Iya, ketahuan apa aja adanya. kan? Nanti kita inspeksi, kita tahu bahwa itu bekas perbaikan atau memang kalau ternyata tidak diperbaiki, kita akan tahu bahwa itu memang bekas tabrak. Oke, nah ini dari eksterior tadi ya sudah sekelumit dikelupas Om. Ya. Tapi pasti akan jauh lebih dalam lagi kan Om. Betul. Karena kita pakai Thickness gauge yang, ya. ke besi ya. Iya. Jadi mobil ini kan sudah diketahui mungkin pernah dimodifikasi atau mungkin ada beberapa hal yang dia rubah sehingga dengan thickness gauge nanti semuanya itu kita akan tahu panel-panel mana yang sudah diperbaiki atau di repaint. Oke. Jadi nah mobil itu akan di repaint pasti ada alasannya dong. Ya. Tanpa nggak mungkin dia tiba-tiba tidak ada apa-apa dia repaint. Iya. Nah. Nah, duit mungkin. Iya. Jadi mobil gue sehat banget nih, gue repaint deh. Ya gitu ada kan. juga kan. Karena pasti akan repot administrasinya juga ya kan Benar, gitu. benar. Nah, kalau dia di repaint, kita akan nanti bertanya hasil kenapa dia repaint, apakah memang bekas tabrak atau memang hanya ya goresan-goresan dikit karena Pengen mulus. di Jakarta ini nggak mungkin mobil nggak pernah keserempet motor kan. Iya. Ya, jadi mungkin itu dia cat Mobil ulang. diem aja diserempet motor. Iya, apalagi betul. bergerak ya. Betul. Oke, nah ini dari segi eksterior. Lalu dari mesin Om, apanya yang diperiksa Om? Ya, selain nanti kita punya alat OBD untuk mengetahui bagaimana mesin ini berjalan. Oke, disclaimer ya, OBD hanya untuk yang injeksi ya Om? Iya, injeksi, betul. Ya, Iya. untuk Kalau mobil mobil yang injeksi. sudah terlalu sudah pakai tua, itu. iya, yang nggak bisa percuma kita colok juga. Kalau mobil Jadi, tua colokkan gitu. Iya. Tapi secara fisik kita bisa, secara tampilan kita bisa lihat kondisi mobil ini, apakah ada bekas-bekas oli yang netes, Oh ya. karena gitu-gitu, atau kondisi bagaimana pernah Cokotin Mickey. iya tikus, gitu. Jadi pernah dia tikus pasti bersarang dengan mobil-mobil seperti ini. Karena kalau ada tikus pernah bersarang di mobilnya, apalagi mobil-mobil Eropa kan kadang-kadang kita khawatirkan dia menggigit sesuatu yang Yang bukan seharusnya digigit. iya, harusnya digigit nanti bisa memicu kebakaran atau hal-hal semacam itu. Jadi Harus pendek. harus waspada semacam itu. Jadi dengan begitu kita harus lihat dan ini kabelnya juga sudah dimodifikasi kan. Ini sampai penilaiannya sampai ke tikusnya jenis apa gitu? Oh enggak. Enggak ya? Kita nggak akan tahu itu. Kakinya 4 atau 7 juga dia nggak tahu. Harus Anda ya? Iya. Oke. Oke, ini untuk mesin oke. Mesin. Lalu kaki-kaki Om, dari velg Om, coba velg Om. Ya paling kalau kadang-kadang ya kalau kita beli di tempat-tempat rumah gitu kan, kadang-kadang mobilnya ada di garasi yang tinggal hanya pembantunya sehingga kita nggak bisa membuat test drive. Ya. Sehingga kita mungkin hanya lihat-lihat sekilas saja gitu. Jadi kalau kebetulan kalau pemiliknya mengizinkan untuk test drive itu lebih bagus. Karena kita bisa ngelihat kaki-kaki. Ya, karena kita jadi bisa lebih ya kan? lebih memberikan objektif lagi betul. ya. Oke. Betul. Ya. Oh, ini tampaknya udah nggak asli Om velg ya. Betul. Udah diganti yang ring lebih besar lagi kayaknya. Iya. Oke. Ini dari luar, dari interior Om. Ya, interior kita bisa lihat bagaimana kondisi mobil ini. Memang kadang-kadang orang lebih banyak memodifikasi dari sarung jok ya supaya mungkin lebih nyaman semacam itu. Jadi itu bisa membantu untuk mengcover juga lapisan dari karpet bawah supaya dilapisi supaya nanti tidak entah ketumpahan minuman atau apa sehingga tidak membuat kerusakan di situ. Juga nanti kita akan bisa lihat dari beberapa hal yang mobil ini kabin ini harusnya tidak kemasukan air. Iya. Ya kan? Iya. Nanti kita bisa lihat dari bagian-bagian tertentu di bawah-bawah sini apakah dia bekas Berkarat banjir atau tidak. Biasanya betul. berkarat ya. Iya, Itu gitu. juga nanti ada report ya Om. Ada reportnya. Pasti akan kalau kita temukan hal-hal semacam itu akan mengurangi nilai dari mobil ini. Betul. Di bagian belakang juga sama ya Om? Iya. Sama tentunya ya. Jadi kita lebih ke dek-dek belakang, betul. ini banjir apa enggak, Betul. ya kan? Karena impact dari dia pernah menerabas banjir atau kerendam itu berbeda. Betul. Iya kan? Kalau misalnya dia pernah kerendam sampai itu mungkin bagian-bagian yang harusnya sama sekali tidak bisa kena air itu akan jadi berkarat dan itu menjadi suspek buat kita bahwa ini mobilnya pernah kerendam. Ya, patut diduga kuat. Patut diduga kuat. Asik. Bahasanya berat. Patut diduga kuat. Memang sekarang apalagi zaman sekarang itu teknologi udah semakin canggih sehingga mereka bisa benar-benar merasa bersih mobil ini walaupun bekas banjir.
Iya, tapi mobil ada vakum, iya, apa ya. Tapi tetap aja Om. ada beberapa bagian yang tidak bisa Ada digantikan. beberapa part di dalam yang pasti akan ketahuan. Betul, Kayak misalkan betul. setir Iya. yang ada itunya ya Iya. kan, itu pasti berkarat. Oke, ini dari Interior. interior. Di belakang Om, coba kita lihat Om. Ya. Nah, di bagian belakang ini Om. Oke, kalau jadi apakah mobil ini pernah ditabrak depan atau belakang? Hasil dari teknik tadi kan menampilkan kan, oh panel-panel ini tidak original. Sehingga kita bisa lihat bagian-bagiannya. Mungkin bekas baut-bautnya ya bisa kita cek sealannya asli atau tidak. Ya. Jadi dari sini misalnya oh ini kalau ini masih biasanya kan mobil itu dipasang dulu baru dicat. Betul. Sehingga bagian-bagian tertentu itu akan ketutupan cat. Ya, Nah, harusnya kalau kan seperti ini berarti dicat ya. masih original. Ya, Berarti kalau ya, masih ya. original belum pernah diperbaiki, belum pernah ditabrak sehingga kita patut ini mobilnya masih aman. Masih aman. Oh, Iya. iya, ini. Nah, di sini ini biasanya kalau banjir sampai sini nggak sih Om? Oh iya, pasti. Sampai sini juga ya? Jadi nanti kita bisa lihat nih kondisi-kondisi las di sini sudah pernah diperbaiki atau pernah. Oh, titik-titiknya itu ya. Iya, kadang-kadang Oke. mobil itu ada yang ketabrak atau kesundul. Ya. Oke, Kalau kalau- kesundul itu hanya mungkin pelan, tadi Ya. tapi dia bengkok. Ini nih Om nih. Nih. Ini kan? Ya, itu las titik. Ini last titik Ya, ya. ah. Oh, ini kayak gini-gini nih ya. Ya, Nah, itu ini yang kita orinya. cek juga teorinya. Karena las titik itu waktu ngelas butuh listrik yang besar sekali makanya di pabrik. Sehingga waktu dia bongkar, dia juga butuh listrik juga. Tapi ada juga yang tukang cat jago loh. Begitu dicek terus dititikin tuh catnya. Oh iya, Iya kan? betul-betul. Tapi dia Kita bisa pernah tahu. kadang-kadang nggak teratur. Iya, nggak teratur, Ah. nggak seperti ini. Dalamnya Betul. nggak sama, Terus ukurannya bolanya nggak sama. Iya, betul. Tapi Om tahu itu ya? Tahu. Oke. Kita pelajari juga, inspektor kita belajar tentang hal itu. Perkembangan pasti update terus Iya. ya. Nah, ini kita bicara mengenai harga sekarang Om. Ya. Saya ada pengalaman dulu zaman saya belum kenal ACV Om. Mm-hmm. Kalau misalkan saya pengen nganterin teman beli mobil di showroom atau nganterin teman beli mobil di rumahan gitu, selalu ajak montir. Betul. Nah, contoh ini Om, ini kan mobil harga di bawah 60 Om, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kalau aku ajak montir kan aku bilang, bro, montir yang gak kenal ya, coba lu nilai seobjektif mungkin. Mm-mm. Kalau ntar kejadian, lu gue kasih 500.000 misalnya, ya kan? Ya, ya. 500.000 itu montir mengira-ira dengan ya montir zaman dulu mata telanjang Om, Betul. ya kan? Oh ini kurang ini bocor, ini apa rembes apa kayak gitu. Ya ini nanti kalau perbaikan sekian gitu. Kita istirahat dulu. Ada kumandang azan. Kita dengerin dulu. Om Vicky, ini tadi ya hubungannya sama montir nih Om. Jadi kalau misalkan ada orang mau ngecek dan lain sebagainya, montir tuh pasti akan menggunakan mata telanjang, menggunakan feeling dan lain sebagainya kan. Betul. Nah kalau ACV sendiri kan udah ya jelas dengan alat. Alat. Ya. Dan kalau montir kita janji di depan tuh, misalkan ini tadi harganya 60 juta taruh ya. Ya udah nanti kalau ini selesai apa namanya tak kasih fee 500.000 misalkan. Problemnya adalah kalau ternyata si montir ini kenal dengan penjual, Iya. terus dia pura-pura tidak kenal dengan penjual, penilaiannya bisa penuh. Udahlah bro, Tidak ntar objektif. betul, ntar jadiin aja, ntar gua lebihin lu, misalkan bisa jadi kan, Betul. kayak gitu. Tapi kalau alat kan nggak bisa Om. Betul. Gitu. Makanya untuk itu kita perlu pakai ACV untuk inspeksi kendaraan. Nah, Karena selain harganya lebih murah dan kita pasti objektif. iya. Jadi tinggal nanti klik aja atau ketik aja www.acv.astra.co.id. Ya, jadi langsung bisa di request di sana dan ada promo Om. Oh iya, Iya. ada promo 100.000 Dengan menggunakan kode voucher. kode voucher. Nanti Namanya? bisa dilihat di websitenya inspeksi dari Astra. Jadi tinggal ditulis inspeksi dari Astra, maka ada diskon 100.000. Jadi kalau 300 diskon 100.000, 250 dong. 250. Full paket. Full package. 12 lembar. Betul. Waduh, kacau sih. Iya. Nggak ada alasan kalian untuk nggak pakai jasa ACV sih, Bro. Betul. Teman-teman di luar sana. Nah, masalahnya ACV ini belum menyeluruh ya, belum sampai ke luar Jawa. Jadi hanya ke Jakarta, Jabodetabek. Depok, Jabodetabek lah. Ya. Ya, Bekasi gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli di balai lelang, ya bolehlah menggunakan jasa ACV. Kecuali kalau teman-teman memang udah punya ya dalam tanda kutip joki lah ya. Tapi kalau belum, boleh kalian datang, mobilnya cocok, tinggal pesan Astra Car Valuation. Astra Car Valuation. Apa tipsnya Om? Ke kamera Om. Ya, teman-teman
pastikan saja Anda selalu menggunakan ACV untuk memastikan mobil yang Anda beli itu sesuai dengan keinginan Anda. Ya, karena jangan lupa bahwa A-nya itu adalah Astra. Iya. Ya. Astra Jaminan terpercaya. Itu udah dari zaman jebot ya Om ya. Iya. Oke teman-teman, thank you teman-teman. Thank you banget Om Vicky. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Thank you Om. Makasih. Oke teman-teman, thank you sudah nonton video kita kali ini bareng ACV Astra Car Valuation. Dan untuk video-video selanjutnya kita bisa temuin nanti. Salam sehat selalu. See you, dadah. Ciao.